Ya kayak gini loh, ini minyak kita siapa aja bikin. Jadi pas kamu bikin murah kan, tapi kamu nggak sampai seliter kan, gitu. Ya makanya kemarin rame banget tuh. Mereka kan mau nyari duit. Kami temukan ini minyak kita, isinya tidak cukup 1 liter. Jadi kami minta ada PT-nya nih diproses, kalau terbukti disegel, ditutup. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari di atas penderitaan rakyat. Minyak kita sedianya dilahirkan sebagai solusi di tengah gejolak harga minyak goreng di Indonesia. Namun jangankan jadi angin surga, minyak kita yang digerogoti persoalan justru membuat warga kian menderita. Bersama saya, Agung Hardiansyah, inilah Ekspos menyingkap praktik sunat takaran minyak murah kemasan. Tipu-tipu minyak di negeri ini seakan penuh seri. Yang terbaru, minyak kita yang semula dihadirkan sebagai solusi, nyatanya berujung jadi lahan baru bagi para pencuri. Yang kemudian jadi pertanyaan adalah, akankah pemerintah punya taji menyelesaikan praktik sunat takaran minyak kita? Perkara minyak di negeri ini seakan tidak ada habisnya. Yang terbaru, publik dibuat geger dengan temuan minyak goreng minyak kita yang beredar di pasaran disusupi kemasan sunat takaran. Volume minyak kemasan yang semestinya berukuran 1 liter, nyata-nyatanya disunat hingga di kisaran 750 hingga 800 ml. Praktik sunat takaran minyak goreng murah kemasan ini terungkap kala Menteri Pertanian menggelar inspeksi mendadak ke salah satu pasar di kawasan Jakarta Selatan. Temuan tersebut mengguncang kepercayaan publik. Pasalnya barang yang selama ini mereka beli ternyata tidak sesuai. Kami temukan ini minyak kita. Minyak kita dijual di atas HET. HET 15.700, tapi dijual 18.000. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 ml. Jadi kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti disegel, ditutup. Gak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat. Celakanya, praktik sunat takaran ini juga dilakukan dengan mengubah kemasan untuk mencegah kecurigaan pembeli. Tangan-tangan kotor ini dengan tega mencuri dari pembeli minyak kita yang notabene kalangan menengah ke bawah. Sebagai catatan, temuan minyak kita bermasalah sudah diperoleh Kementerian Perdagangan sejak Januari lalu. Kala itu, Kemendak menyegel langsung gedung distributor minyak kita PT Navita Nabati Indonesia atau PT NNI karena memiliki 6 pelanggaran. Pertama, masa berlaku SPPT SNI telah habis, namun masih nakal memproduksi minyak kita. Kedua, tidak memiliki izin edar BPOM untuk memproduksi minyak kita. Ketiga, tidak memiliki KBLI 82920 atau aktivitas pengepakan sebagai syarat wajib repacker minyak goreng. Keempat, memalsukan surat rekomendasi izin edar dari Kementerian Perdagangan. Kelima, memproduksi minyak kita dengan minyak goreng non-DMO. Terakhir, memproduksi minyak kita tidak sesuai takaran pada label kemasan. Yang menarik, kurang dari 2 bulan pasca pengungkapan di Januari, geger minyak kita bermasalah kembali mengemuka diiringi penyegelan pabrik pengemasan yang terdapat di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kami menemukan beberapa perusahaan yang melakukan
pelanggaran. Tercatat ada sekitar 66 perusahaan. Tapi pelanggarannya bervariasi ya. Misalnya ada yang bundling, kemudian ada yang perizinannya tidak lengkap ya. Kemudian harga yang di atas HET. Nah, KBLI-nya juga tidak sesuai. Sudah kita lakukan sanksi administrasi terhadap perusahaan tersebut. Pada tanggal 24 Januari 2025 kami melakukan pengawasan atau penyegelan kepada PT NNI di Tangerang yang ditemukan juga memproduksi minyak kita tidak mencapai 1 liter atau waktu itu 750 ml. Perusahaan sudah kita tutup ya, sudah tidak beroperasi dan sekarang dalam proses di Polri. Dalam pengawasan Direktorat Tertib Tata Niaga. Inilah pabrik pengemasan minyak kita yang dimiliki oleh PT Arta Eka Global Asia atau PT AEGA. Sebanyak 32.284 botol di sini ternyata tidak bisa menampung 1 liter minyak kita sesuai dengan yang ada di label kemasan. Selain itu juga 140 karton minyak kita telah diamankan oleh pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama dengan Satgas Pangan Polri telah menyegel pabrik ini. Bahkan Mendak Budi mengungkapkan PT AEGA telah berpindah lokasi ke Karawang sejak Februari lalu. Pada awal Maret, tim pengawasan bersama Polri menduga ada kemasan minyak kita yang kurang dari 1 liter, yaitu 750 mililiter ya, 750 mililiter yang diproduksi oleh PT AEGA. Kemudian pada tanggal 7 Maret kita melakukan pengawasan ke perusahaan PT AEGA ya, gudangnya di Jalan Tole Iskandar, Depok. Tetapi ternyata perusahaannya sudah tutup dan menurut informasi sudah pindah. Kemudian pada tanggal 8 Maret yang teman-teman tahu waktu itu viral ya di Pasar Jaya Lenteng Agung Depok, Pak Mentan inspeksi dan ditemukan juga minyak kita ya dengan ukuran 750 ml yang diproduksi oleh PT AEGA ya. Kemudian kita pelajari, kita lakukan penelusuran, ternyata pindah ke sini. Ya, jadi PT AEGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas, dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Berkaca dari banyaknya temuan kemasan minyak kita bermasalah, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kemarahannya. Melalui Wakil Menteri Pertanian, Presiden menegaskan untuk tidak boleh ada yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari di atas penderitaan rakyat. Maksudnya begini, jangan sampai hanya ingin untung sesaat kemudian rakyat yang banyak dikorbankan. Nah, kalau sekarang Pak Prabowo ingin sekali rakyat itu mendapatkan kualitas pelayanan baik produk maupun jasa dengan kualitas yang baik. Ironis memang, di saat para begundal-begundal ini meraup untung dari tipu-tipu takaran minyak kita, pedagang yang merupakan mata rantai paling ujung dari peredaran minyak murah ini justru jadi pion yang paling rentan, dibenturkan dengan pembeli yang notabene juga dari kalangan menengah ke bawah. Mereka khawatir permintaan minyak kita dari masyarakat terus berkurang seiring dengan hilangnya kepercayaan. Pedagang berada di posisi sulit lantaran stok masih berlimpah sementara harga tak bisa ditekan ke sesuai yang tertera di kemasan karena harga modal yang kadung tinggi dari distributor. Stoknya masih ada. Stoknya masih ada.
Harganya berapa, Bu? 18.000 sama. Oh, 18.000 ya? Bukannya di headnya itu 15.700, Bu? Ya orang saya belinya modalnya 19 masih 190 sen belinya. Ada konsumen yang dia bilang sakit hati gitu karena dibohongin. Tapi kan murah, nggak apa-apa, saya beli mahal tapi nggak dibohongin gitu. Duit udah susah, masih dibohongin juga rakyat kan. Menderita, masih bohongin, akhirnya ya nggak mau. Harga minyak kita 18.000. 18.000 seliter ya? Seliter ya. Nah Bang, kalau di headnya kan harga ecerannya itu 15.700. Iya. Ini kenapa bisa 18.000 Bang? Ya barangnya susah buat masuk ke pasar itu susah kali. Tapi emang kalau beli abang dari agennya berapa seliternya? Kisaran 16.500-an. Kekhawatiran pasti ada lah ya, karena kekurangan itu berapa mili gitu. Mungkin kedepannya buat perusahaannya jangan kayak gitu, sampai kurang gitu. Kita kan pedagang kecil. Kegeraman dan keresahan terkait minyak murah kemasan berlabel Minyak Kita juga dirasakan para pedagang makanan yang menggunakan minyak kita sebagai media goreng barang jualannya. Mereka merasa sangat dirugikan mengingat minyak yang mereka gunakan untuk berjualan setiap harinya tidak sedikit. Kenapa seorang seperti itu gitu, kenapa bohong gitu, terus diganti botolnya gitu. Ya. Kalau sebagai masyarakat, Ibu merasa dirugikan nggak sih? Iya, rugi lah. Iya, saya pakai minyak kita. Untuk saat ini sih lebih murah dibanding minyak yang lain di supermarket maupun di toko, lebih murah minyak kita. Semoga lebih diperbaiki aja, karena pengemasan minyak memang kita kan nggak tahu ya, tapi karena ada tulisan 1 liter, 2 liter, jadi kita beli aja gitu ya. Semoga lebih baik aja pengemasannya, jangan sampai kurang-kurangin lagi, merugikan penjual. Apalagi kayak saya penjual gorengan sangat berpengaruh sekali, walaupun cuman kurang sedikit juga berpengaruh gitu. Ini biasanya sehari sampai berapa liter sekali goreng? 4 liter sehari. Ya sebenarnya mungkin kecewa ya kalau secara pribadi ya kan. Jadi kita nggak sesuai ya, mungkin buat yang punya minyak, yang jualan minyak ya saling ini aja lah ya kan, maksudnya saling menghargai ya kan uang juga kan sekarang susah carinya ya kan. Saya lihat kalau dari sisi konsumen jelas dirugikan ya, karena kondisi sekarang kan rakyat lagi secara ekonomi kan lagi prihatin gitu ya. Tapi ada yang memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang prihatin ini. Ini kalau dari produsen ya nggak jujur ya, maksudnya itu juga nanti akan berimbas juga sama, kalau ketahuan gini kan kepercayaan jadinya menurun gitu. Kecewa sih. Ya seharusnya label minyak kita itu sesuai ya 1 liter. Jadi kenapa harus 700 mili gitu ya kan? Sampai kapan masyarakat terus menjadi korban dari tamaknya tangan-tangan kotor? Alih-alih meringankan malah justru disengsarakan. Untuk memastikan apakah takaran palsu minyak kita masih beredar di pasaran, tim Liputan Ekspos kemudian melakukan penelusuran ke sejumlah pasar untuk mencari minyak kita dari pedagang. Jangan kemana-mana pemirsa, Ekspos akan kembali sesaat lagi dengan penelusuran lebih dalam. Anda kembali menyaksikan Ekspos bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, praktik leaching menyunat isi minyak kita membuat warga terpaksa membayar lebih mahal dari yang semestinya. Asa berhemat dengan membeli minyak murah justru membuat warga kian mengalami kerugian. Pasca berbagai pengungkapan praktik sunat takaran minyak kita di berbagai daerah, fokus penanganan sejauh ini masih sebatas penutupan dan penyegelan pabrik dan gudang distributor minyak murah. Belum ada tindakan konkret terkait kemasan minyak kita bermasalah yang kadung beredar di pasaran. Untuk membuktikan masih adakah jejak kemasan minyak kita yang terkena sunat takaran,
Tim Expose coba mendatangi sejumlah pedagang di pasar. Kita minyak botalan. Seliter berapa, Bu? Ini kan soalnya ngeliatnya 15 ini. Dari sana anggirnya berapa? Nggak tahu. Tapi full ya, Bu ya? Soalnya kan kemarin rame yang agak full itu. Daerah sini kan. Kalau yang lain apa lagi? Ada. Lebih murah ini minyak kita doang. Dari pedagang pertama yang kami sambangi, terdapat persoalan harga jual yang di atas harga eceran tertinggi yang disarankan pemerintah. Meski demikian, nyatanya permintaan akan minyak kita tak begitu terdampak dari pengungkapan kasus praktik sunat takaran. Kalau kemarin yang ramai itu masih tetap 2 ini. Ini ngambilnya dari mana sih, Bu? Jadi Ibu pesan kemana gitu agennya? Agen gede. Tuntas mengulik dari pedagang pertama, tim kembali menyusuri selasar pasar untuk mencari toko penjual minyak kita yang terindikasi tak sesuai takaran. Apa ya, Bu? Minyak 18. Lagi? Ini ukurannya beneran ini kan sih? Berapa? Oh, minyaknya beneran seliter kan nih? Berapa itu kemarin? Itu mah divisi mah biarin aja. Pokoknya kita beli ada jual 1.000, jual untung 1.000. Kalau lu mau ikutin TV ya ikutin aja. Oke deh. Paling murah minyak kita doang. Iya, udah nggak ada lagi. Ini ngambilnya dari Selas, Ci. Iya. Nggak boleh nunjukin toko yang kita ambil. Kayak kamu jual nih, saya ngambil sama kamu nih. Ya gimana perasaan kamu kalau saya unjukin Nggak boleh ngasih tahu ini tempatnya. Iya lah, bilang aja dari sales. Ya, makanya kemarin rame banget tuh. Nah, mereka kan mau nyari duit. Itu yang nyari duit berarti dari siapa nih? Itu dari pemerintah lah. Ya kayak gini loh, ini minyak kita siapa aja bikin minyak kita. Jadi pas kamu bikin murah kan, tapi tetap kamu nggak sampai seliter kan, gitu. Tapi kalau ini emang belinya Ci distributor apa gimana? Sales. Oh, salesnya berarti nawarin ada salesnya? Iya. Tak cukup dengan 2 sampel, tim liputan Expose kembali mencari 1 sampel lainnya untuk dilakukan uji takaran. Ketiga sampel yang kami cari ditujukan untuk melihat persebaran kemasan minyak kita bermasalah yang beredar di pasaran. Minyak berapa ini? 17.500. Yang ini tuh sama. Nah, bedanya? Harga ininya ukurannya sama-sama seliter. Sama-sama seliter. Itu kalau ditimbang, Mbak, kan lagi viral tuh rame. Kalau 9.15 ini. Gimana tuh Mbak? Kagak seliter, tanggapannya. Kurang tahu, beli aja. Tapi ini berdua dari ambil di tempat yang sama. Kan harganya beda nih. Ambilnya di mana sih? Agennya? Ada salesnya berarti nawarin ke sini. Ya udah deh, 2. Setelah membeli sampel minyak kita di pasaran, tim Expose akan mencoba untuk menganalisa sampel minyak kita tersebut. Apakah volume minyak pada kemasan akan sama dengan yang tertera pada label? Ya pemirsa, di depan saya terdapat 3 sampel minyak kita yang saya dapatkan dari beberapa toko di suatu pasar di daerah DKI Jakarta. Yang mana ini ketiganya berasal dari 3 distributor yang berbeda. Jika dilihat dengan seksama, lebih detail begitu ya. Ini botol A, botol B, dan juga pot C memiliki ukuran dari label yang sama yaitu 1 liter atau 1000 ml. Jika lebih detail lagi,
di botol kemasan A ini nampak botolnya lebih tinggi dibandingkan dengan botol B. Jika dilihat juga dari isinya hampir memenuhi seisi botol tersebut. Sementara untuk di botol B masih menyisakan ruang. Dan satu lagi adalah saya menggunakan sampel di pouch C yang mana juga berasal dari distributor yang berbeda. Pemirsa, saya akan mengukur ketiganya dengan menggunakan gelas ukur yang sudah ada. Ini dari 100 ml sampai dengan 1000 ml atau setara dengan 1 liter. Dan pemirsa, ini saya akan menuangnya ke gelas ukur. Namun sebelum itu saya ingin memastikan kepada Anda bahwa ini memang masih tersegel dengan baik. Saya akan mengukurnya. Baik pemirsa, ini yang sudah saya ukur menggunakan gelas ukur. Ternyata hasilnya 1000 ml. Ini terlihat juga dengan jelas sesuai dengan yang tertera di label kemasan 1 liter atau dengan 1000 ml. Ya pemirsa, selanjutnya saya akan mengukur minyak kita dari sampel B dengan gelas ukur yang sudah saya bersihkan sebelumnya. Ya pemirsa, ternyata dari sampel B saya hanya mendapatkan 800 ml minyak kita di dalam botol dan distributor B. Nah pemirsa, ini adalah sampel ketiga dengan distributor yang juga berbeda. Dengan kemasan pouch saya juga akan melakukan pengukuran dengan gelas ukur ini. Saya buka terlebih dahulu. Lalu saya tuangkan ke gelas ukur. Ya pemirsa, hasilnya ternyata di sampel C juga sama, yakni 1000 ml. Dari ketiga sampel yang saya sudah lakukan pengukuran, sampel A 1000 ml, sampel B hanya 800 ml, dan juga sampel C 1000 ml. Dari setiap distributor ini memang ada yang memenuhi sesuai dengan ketentuan yang tertera di label kemasan, sementara ada juga yang tidak memenuhi 1 liter. Terkait dengan temuan ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah menerima pengaduan dari masyarakat melalui media sosial. Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo menilai kasus minyak kita ini selalu berulang dan sangat merugikan konsumen. Ya tentu kita pertama prihatin ya terkait dengan ini sendiri. Kasus-kasus ini masih terulang lagi. Sebenarnya kami dari sisi konsumen merasa dirugikan. Karena apa? Pertama kita membayar sesuai dengan harga. Yang 1 liter ternyata kita nggak mendapatkan takaran yang tidak sesuai. Nah itu juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang bahwa pelaku usaha dilarang untuk mengurangi takaran. Menyikapi kerugian yang dialami pengguna minyak kita, imbas dari takaran yang tak sesuai dengan label kemasan, pemerintah menegaskan masyarakat dapat mengajukan klaim ganti rugi dari minyak kita yang disunat. Para konsumen yang dirugikan sesuai dengan Undang-Undang 8, di situ ada hak dan kewajibannya. Konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi atau uang kembali. Ganti rugi barang yang sudah dibeli atau uang kembali. Kalau memang langsung sulit, di daerah itu ada namanya BPSK atau LPKSM, bisa melalui lembaga itu di daerah. Tidak perlu harus orang Kemendak ke kecamatan di Kalimantan atau Papua, tapi dengan pejabat di daerah itu bisa, lembaga-lembaga yang ada di daerah. Makasih. YLKI memandang pemerintah perlu menjelaskan detail bagaimana mekanisme pengajuan hak ganti rugi kepada masyarakat. Jangan sampai dalam proses klaim ganti rugi malah menjadi peluru terbalik merugikan konsumen. Memang agak sulit ya, kalau memang kejadian ini memang sistemik gitu. Ganti ruginya juga satu-satu juga ini double, jadi kerugian konsumen yang pertama sudah hilang 200 mili, yang kedua adalah sebenarnya konsumen juga nggak bisa untuk menuntut ganti rugi. Karena apa? Pertama dalam hal ini adalah menuntut biasanya untuk faktur pembeliannya sudah ada atau belum, terus juga produknya. Nah sedangkan juga kalau beli di pengecer kan juga banyak yang nggak pakai kwitansi atau faktur gitu.
dan juga nggak ada juga botol. Tapi kan sebenarnya sudah tanggung jawab, udah jelas ini kan pemerintah sudah jelas, sudah ditemukan ada suatu indikasi dan juga udah jelas-jelas bahwa takarannya kurang. Nah, kenapa konsumen harus membuktikan lagi gitu? Nah, itu kan yang harus bagaimana ke depan mekanisme ini, tanggung jawab seperti ini itu bisa diatur di dalam undang-undang, di dalam suatu peraturan pemerintah, sehingga ini bisa, mekanisme ganti rugi ini bisa lebih fair kepada konsumen tanpa harus konsumen bersusah payah untuk mengajukan ganti rugi lagi. Terlepas dari simpang siur terkait proses ganti rugi yang bisa diterima pembeli minyak kita, dari sisi hukum, Satgas Pangan Polri berkomitmen menindak tegas pelaku culas minyak kita. Brigjen Helvi Assegaf mengajak peran serta masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan dugaan kejanggalan produk pangan ke aparat penegak hukum. Kemudian perlu diketahui bahwa kita memberikan tindakan tegas. Ya, kita jerat yang bersangkutan dengan pasal 62 junto pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 899 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Ini menjadi prioritas supaya kita dapat minyak goreng yang betul-betul sesuai dengan aturan, tidak ada yang melakukan penyimpangan baik dari segi kualitas maupun ukuran. Sejatinya, kehadiran minyak kita diperuntukkan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah yang menginginkan minyak dengan harga terjangkau. Faktanya, ulah tangan-tangan kotor justru malah mencederai niat awal itu. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan pengawasan, mulai dari produsen, distributor, hingga ke tangan pengecer. Jangan sampai praktik sunat takaran terus dibiarkan, justru membuka celah kejahatan lainnya di masa depan. Sekian Expos kali ini, saksikan Expos episode berikutnya. Sudah jadi keharusan pemerintah turun tangan menangani minyak kita dari praktik sunat takaran. Jangan sampai warga sebagai pengguna justru menjadi korban dari tipu-tipu minyak murah ganti kemasan. Saya Guardia Sepapin, sampai jumpa lagi di Expos berikutnya.